Salam jumpa sahabat Jawa Timur, kembali Anda simak Jatim News Today Update COVID-19 untuk edisi hari ini Jumat 16 Juli 2021 bersama saya Ilham Dianta dari Suara Sidoarjo. Apa kabar Anda pada hari ini? Baik, sahabat Jawa Timur, untuk Jatim News Today kali ini seperti biasanya akan disiarkan secara serentak di jaringan Radio Jawa Timur, di antaranya Radio Persada Kabupaten Blitar, RSP Radio Suara Pacitan, Suara Madiun, Suara Sampang Mardika Bondowoso, Ersal Nganjuk, Pradia Suara Tuban, Radio Ralita Pamekasan, Praja Angkasa Trenggalek, RGR Tulungagung, Magetan Indah, dan Remaja Klasik Radio Malang. Rangkuman kabar update penanganan COVID-19 untuk regional Jawa Timur segera sahabat simak dalam Update COVID-19. Baik sahabat, informasi pertama saya coba buka dari Nabila Khansa, Suara Sidoarjo. Hari ini berbagi kabar sebanyak 1,3 juta warga Sidoarjo terdata sebagai rumah tangga penerima manfaat bantuan sosial dampak pandemi. Selengkapnya Nabila Khansa, silakan. Ya sahabat, Pemkab Sidoarjo, pemerintah Sidoarjo menyiapkan 35.000 paket bahan pokok sebagai jaring pengaman sosial. 35.000 paket ini disiapkan buat masyarakat terdampak pandemi COVID-19. Selama pandemi, Kabupaten Sidoarjo menjadi daerah Jawa Timur dengan jumlah penerima bansos terbesar. Totalnya ada lebih dari 1,3 juta rumah tangga sasaran tahu menerima manfaat. Ini seperti dikatakan Misbahul Munir, Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo saat dihubungi Rabu kemarin. Menurut Misbahul Munir, proses pendataan dan validasi penerima manfaat dari bantuan masih terus dilakukan. Pendataan dan validasi ini dilakukan oleh perangkat desa, petugas TKSK atau tenaga kesejahteraan sosial kecamatan. Teknisnya lewat RT dan RW, mengumpulkan data rumah tangga penerima manfaat, kemudian diserahkan ke perangkat desa dan TKSK. Untuk dilakukan validasi, hasil dari pendataan ini menurut Misbahul Munir akan ditetapkan sebagai dasar pembuatan payung hukum penyaluran bantuan. Dalam penanganan dampak sosial akibat pandemi, selain bantuan dari Pemkab, warga terdampak juga menerima dari Kementerian Sosial lewat program PKH, bantuan sembako, dan bantuan sosial tunai. Saya Nabila Khansa, Suara Sidoarjo melaporkan untuk Jatim News Today. Baik, Nabila Khansa, Suara Sidoarjo berbagi kabar sebanyak 1,3 juta warga Sidoarjo terdata sebagai rumah tangga penerima manfaat bantuan sosial sebagai dampak pandemi COVID-19. Ya sahabat, untuk informasi yang lain saya coba buka catatan dari Gresik. Ada Putri Rizkiana dari Suara Gresik. Hari ini berbagi kabar pemerintah Kabupaten Gresik menyediakan 4 posko layanan darurat COVID-19. Selengkapnya Putri Rizkiana, silakan. Pemerintah Kabupaten Gresik menyiapkan regu relawan untuk membantu pelayanan darurat COVID-19 bagi masyarakat di Kabupaten Gresik. Layanan yang bisa didapat antara lain obat dan vitamin bagi pasien COVID-19 yang menjalani isolasi mandiri, mobil jenazah untuk pemulasaraan dan konseling dokter. Budi Rarjo, Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Pemkab Gresik mengatakan, layanan darurat COVID-19 dapat dimanfaatkan masyarakat yang membutuhkan di tengah tingginya kasus COVID-19 dan pasien meninggal saat rumah sakit kekurangan tenaga petugas pemulasaraan. Budi juga mengatakan pemerintah juga telah menyiapkan regu di 9 rumah sakit di daerah guna membantu proses pemulasaraan jenazah suspek COVID-19 yang meninggal di rumah. Setiap regu terdiri dari 9 orang yang terbagi menjadi 2 shift pemulasaraan jenazah di setiap rumah sakit. Untuk shift pagi terdapat 6 relawan yang terdiri dari 3 relawan laki-laki dan 3 relawan perempuan. Sedangkan untuk shift malam ada 3 relawan yang semuanya laki-laki. Mengenai posko darurat COVID-19 terdiri dari 4 posko, yakni yang pertama ada posko Kecamatan Sidayu yang melayani warga di Kecamatan Sidayu, Bunga, Dukun, Ujung Pangka, dan Panceng. Yang kedua yakni posko Kecamatan Cerme yang melayani warga di Kecamatan Cerme, Duduk Sampean, Benjeng, dan Balung Panggang. Yang ketiga, yakni posko Kecamatan Kedamaian yang melayani warga di Kecamatan Kedamaian, Menganti, Driorejo, dan juga Wringinanom. Yang terakhir yakni posko Kecamatan Kebomas, di mana melayani warga di Kecamatan Kebomas, Gresik, dan juga Manyar. Berikut informasi yang dapat kami sampaikan, saya Putri Rizkiana, mengabarkan untuk Jatim News Today. Ada Putri Rizkiana dari Suara Gresik, hari ini berbagi kabar, pemerintah Kabupaten Gresik menyediakan 4 posko layanan darurat untuk COVID-19. Baik,
Untuk update COVID-19 lainnya, saya coba buka catatan dari Madiun. Ada Amanda dari Suara Madiun. Hari ini berbagi kabar, Pemkot Madiun gelar move of PPKM darurat dan titik penyekatan akan ditambah lagi. Selengkapnya, Amanda silakan. Gelaran pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat di Kota Madiun terus dioptimalkan. Monitoring dan evaluasi atau MONEV dilakukan Kamis 15 Juli. Berbagai kebijakan mengemuka, mulai dari pengetatan PPKM, bantuan kepada PKL, hingga terkait pelarangan sholat Idul Adha di masjid dan lapangan, serta mekanisme pembagian daging kurban. Wakil Wali Kota Madiun Indah Raya Ayumiko Saputri, usai monitoring dan evaluasi di Balai Kota mengatakan, MONEV pelaksanaan PPKM darurat dilakukan bersama Kodim, Polres, Kejaksaan, serta OPD terkait. Pada prinsipnya, pihaknya sepakat untuk tetap melakukan tindakan-tindakan yang humanis dan persuasif, tapi lebih diperketat lagi. Hal itu dinilai perlu lantaran masyarakat Kota Madiun dinilai masih belum cukup disiplin dari segi mobilitas. Padahal, pergerakan masyarakat tersebut salah satu indikator pemerintah pusat selain penambahan kasus konfirmasi harian. Menurutnya, pemerintah pusat melihat mobilitas di Kota Madiun cukup fluktuatif. Tak heran, pengetatan bakal lebih dilakukan kembali. Wawali menyebut titik penyekatan bakal ditambahkan lagi ke depannya. Titik-titik penyekatan bersifat permanen yang dahulu pernah diterapkan akan diberlakukan kembali. Terkait itu di Manis Rejo, kemudian di pos penyekatan seperti Rejo Agung, Manjaan, Tean juga akan dipermanenkan. Selain itu juga akan ada penambahan 6 titik lagi menggunakan portal dengan sistem buka tutup sesuai dengan jadwal pemadaman lampu. Sedang terkait bantuan, pemberian bantuan bakal dilakukan segera, terutama kepada pedagang kaki lima yang terpaksa harus tutup lebih awal. Pemkot Madiun menyadari kegiatan berjualan PKL dibagi menjadi 2 shift. Mereka yang kebagian shift malam tentu waktu berjualannya terpangkas. Karenanya, Pemkot Madiun mengupayakan bantuan untuk mereka. Amanda, Suara Madiun melaporkan untuk Jatim News Today. Amanda dari Suara Madiun berbagi kabar, pemerintah Kota Madiun gelar monitoring dan evaluasi PPKM darurat. Titik penyekatan akan ditambah lagi. Sahabat, informasi berikutnya saya coba buka dari Afik Rahardian dari Mardika FM membawa kabar Wali Kota Blitar tidak menganjurkan sholat Idul Adha 1442 Hijriah di masjid ataupun di lapangan terbuka. Selengkapnya, Afik Rahardian, silakan. Santoso Wali Kota Blitar saat dikonfirmasi Kamis 15 Juli 2021 menjelaskan berdasarkan instruksi dari Kemendagri, Kemenak hingga Gubernur, pelaksanaan sholat Idul Adha 1442 Hijriah di masjid maupun lapangan terbuka ditiadakan. Untuk itulah pihaknya menganjurkan untuk masyarakat Kota Blitar yang akan merayakan Idul Adha melakukan ibadah sholat Idul Adha dari rumah masing-masing. Kebijakan ini diambil sebagai langkah untuk menekan penyebaran COVID-19 di Kota Blitar, mengingat beberapa waktu terakhir terjadi lonjakan kasus konfirmasi positif. Hal ini juga selaras dengan penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM darurat hingga 20 Juli 2021 nanti. Lebih lanjut, Santoso mengatakan untuk takbir pada malam Idul Adha masih diperbolehkan untuk dikumandangkan di masjid maupun mushola. Namun tetap dengan protokol kesehatan yang ketat. Pihaknya berharap meski Idul Adha berlangsung di tengah PPKM darurat, namun tidak akan mengurangi makna dari momen Idul Adha di Kota Blitar. Ya, hari raya Idul Adha itu dari Kemenak juga sudah mengeluarkan surat edaran Gubernur, kemudian dari PPKM Mikro Darurat surat instruksi Mendagri nomor 20 yang terakhir mengamanatkan bahwa untuk pelaksanaan sholat Id juga dilakukan di rumahnya masing-masing. Jadi secara prinsip pemerintah daerah tidak menganjurkan pelaksanaan sholat Id. Tapi kalau mau mengikuti instruksi dari Kementerian Agama, ya diselenggarakan di tempatnya masing-masing. Santoso berpesan agar masyarakat dapat mengerti dan dapat memahami kebijakan ini, tujuannya untuk mencegah terjadinya penularan COVID-19 agar tidak semakin meluas. Afik Rahardian, Mahardika FM. Afik Rahardian, Mardika FM berbagi kabar, Wali Kota Blitar tidak menganjurkan pelaksanaan sholat Idul Adha 1442 Hijriah dilakukan di masjid ataupun lapangan terbuka. Baik sahabat, untuk yang berikutnya ada Surya Muhammad masih dari Mahardika FM berbagi kabar untuk mendukung percepatan vaksinasi 12 plus 85 warga binaan lapas khusus anak kelas 1 Blitar mendapatkan dosis pertama. Silakan Surya Muhammad.
Untuk mewujudkan herd immunity bagi masyarakat yang ada di Kota Blitar, Dinas Kesehatan Kota Blitar melalui Puskesmas Sananwetan pada Kamis 14 Juli 2021 memberikan vaksinasi dosis 1 bagi warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak atau LPKA kelas 1 Blitar. Trianang Setiawan, Kepala UPT Puskesmas Sananwetan saat dikonfirmasi di lokasi kegiatan mengatakan, kegiatan ini sebagai salah satu upaya pemerintah Kota Blitar untuk mencegah lonjakan kasus COVID-19, khususnya kepada remaja usia 12+. Lebih lanjut, Trianang mengungkapkan vaksinasi dosis 1 ini diberikan kepada 85 anak binaan dengan rentang usia 12 hingga 17 tahun. Selain bagi anak binaan lapas, vaksinasi ini juga diberikan kepada keluarga pegawai LPKA kelas 1 Blitar. Trianang menambahkan, pada kegiatan ini pihaknya menerjunkan 2 tim terdiri dari 14 tenaga kesehatan, mulai dari dokter, perawat, dan bidan yang bertugas sebagai vaksinator dan juga screening awal bagi calon penerima vaksin di LPKA kelas 1 Blitar. Ini kita melakukan vaksinasi dengan sasaran anak binaan di lapas anak, ada sasaran 85 anak dan juga keluarga ini pegawai lapas. Kondisinya alhamdulillah kondisinya sehat. Jadi kan sebelum divaksin kita ada screening, pemeriksaan tensi, pengukuran suhu, kemudian juga pertanyaan-pertanyaan terkait sakit. Alhamdulillah lancar dan ini sementara tidak kita temukan ada yang sakit. Sementara Tatang Suherman, Kepala Lapas Anak kelas 1 Blitar saat dikonfirmasi tim pemberitaan di lokasi kegiatan menjelaskan, selama pandemi hingga hari ini tidak ada laporan kasus konfirmasi positif COVID-19 terhadap anak-anak binaan di LPKA kelas 1 Blitar. Karena sejauh ini pihaknya juga menerapkan aturan yang ketat bagi mereka yang keluar masuk lapas anak. Tatang juga menambahkan, para anak binaan yang sudah menerima vaksin ini akan mendapatkan surat keterangan telah mendapatkan vaksin pertama, sehingga jika sewaktu-waktu ada yang sudah habis masa hukumannya sebelum pelaksanaan vaksin dosis kedua, bisa melaksanakan vaksinasi dosis kedua di daerah masing-masing. Jadi apabila anak-anak nanti sudah bebas, ya, kita akan kasih datanya nanti kalau dia sudah ikut vaksin yang pertama dan dia bisa melanjutkan vaksin yang kedua di bulan Agustus. Ini kan vaksin tetap harus 2 minggu ya. Ya 2 minggu di tempat tinggalnya masing-masing. Berdasarkan data dari LPKA kelas 1 Blitar, pada bulan Juli 2021 ini akan ada 2 warga binaan yang sudah habis masa hukumannya, yaitu 1 anak asal Garum, Kabupaten Blitar, dan 1 lainnya berasal dari Kabupaten Magetan. Surya Muhammad, Mahardika FM. Iya, ada Surya Muhammad dari Mahardika FM berbagi kabar. Dukung percepatan vaksinasi 12+ sebanyak 85 warga binaan lapas khusus anak kelas 1 Blitar mendapatkan dosis pertama. Baik sahabat, untuk berikutnya saya coba buka catatan yang lain. Ini juga masih dari Blitar. Ada Risma Erina dari Persada FM untuk hari ini berbagi kabar. Dimulai pada 15 Juli, Polres Blitar Kota akan melakukan penyekatan di 5 kecamatan bagian barat. Selengkapnya Risma Erina, silakan. Iya, Risma? Baik, sahabat Risma dari Persada FM hari ini berbagi kabar, dimulai pada 15 Juli, Polres Blitar Kota akan melakukan penyekatan di 5 kecamatan bagian barat. Selengkapnya, Risma, silakan. Dalam rangka mendukung program PPKM darurat yang digulirkan oleh pemerintah pusat, Polres Blitar Kota akan melakukan penyekatan di 5 kecamatan Kabupaten Blitar bagian barat tanggal 15 Juli pukul 8 malam. Kapolres Blitar Kota KPP Yudi Heri Setiawan mengatakan kelima wilayah yang masuk penyekatan adalah Sanan Kulon di Simpang 3 Boro dan Simpang 3 Sumber, Legok di Simpang 3 Garuda, Desa Sumber Asri, Ponggok di Pasar Cangkring, Udanawu di Jalan Raya Slemanan, dan Wonodadi di Jalan Raya Gandean.
Ia menjelaskan salah satu tujuan utama dilaksanakannya penyekatan ini, yakni untuk mengurangi aktivitas warga di malam hari dan sebagai upaya untuk mengendalikan angka penyebaran COVID-19, serta patuh terhadap pelaksanaan PPKM darurat. AKBP Yudi menambahkan setiap pukul 8 malam, kelima titik yang sudah ditentukan tersebut akan ditutup oleh petugas kepolisian. Jadi masyarakat diminta untuk mematuhi peraturan. Demikian saya Risma Erina dari LPPL Radio Persada FM Kabupaten Blitar melaporkan untuk Jatim News Today. Baik, terima kasih Risma Erina dari Persada FM. Hari ini berbagi kabar Polres Blitar Kota akan melakukan penyekatan di 5 kecamatan bagian barat yang dimulai pada 15 Juli 2021. Baik sahabat, informasi dari Risma Erina tadi sekaligus sebagai sajian terakhir dalam update COVID-19 Jatim News Today untuk edisi hari Jumat 16 Juli 2021. Terima kasih untuk sahabat-sahabat yang menyiarkan secara serentak untuk program Jatim News Today. Di antaranya ada Radio Persada Kabupaten Blitar, kemudian Radio Suara Pacitan, Suara Madiun, Suara Sampang, Mardika Bondowoso, Ersal Nganjuk, Pradia Suara Tuban, Radio Ralita Pamekasan, Praja Angkasa Trenggalek, RGR Tulungagung, Magetan Indah, dan Remaja Klasik Radio Malang. Saya Ilham Dianta, terima kasih, sampai jumpa. Perkembangan penanganan COVID-19 untuk wilayah regional Jawa Timur sudah sahabat simak dalam update COVID-19. Update COVID-19 bisa sahabat simak Senin sampai Sabtu jam 11 siang. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.